Cinta. Dan di ujung virtual sudah terhubung dengan kami, ada Mas Asa Jatmiko. Selamat malam Mas Asa. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Malam ini sudah bersedia untuk membacakan Gelombang Cinta, dan sebelum membacakan Gelombang Cinta, saya akan bacakan sedikit tentang Mas Asa Jatmika ini. Lahir di Purbalingga pada 7 Januari 1976, dan dia ini adalah seorang penulis puisi, cerpen, juga esai sastra dan budaya ke berbagai media massa yang terbit di Indonesia, seperti Kompas, Suara Pembaruan, Bernas, Kedaulatan Rakyat, Minggu Pagi, Suara Merdeka, Lampung Pos, Surabaya Pos, Bali Pos, Media Indonesia, Jawa Pos, juga Solo Pos, dan banyak lagi. Banyak sekali karya antologi bersama, saya lihat beberapa cukup banyak loh, ratusan begitu ya. Dan juga beliau ini merupakan pegiat atau juga ya karya pertunjukan dan naskah drama. Ini luar biasa sekali, dan banyak sekali buku-buku puisi yang sudah dihasilkan oleh beliau. Sama seperti Buya Syakur mungkin hobi menulis puisi. Cuman jumlahnya beda Buya. Kalau Buya banyak banget, kalau ini baru banyak saja. Gitu. Terima kasih Mas Asa Jatmika yang sudah bersedia untuk baca Gelombang Cinta malam hari ini. Baik, untuk saatnya kita simak Aku Belum Siap Menikah, Asa Jatmika, silakan. Iya, terima kasih. Mohon izin Buya Syakur. Aku Belum Siap Menikah. Sebuah puisi karya Buya Abdul Syakur Yasin MA. Di tengah aku sedang memulung cinta di sepanjang trotoar kehidupan ini, ternyata banyak orang berjualan kebohongan. Terlihat jelas, kebohongan sudah menjadi barang dagangan yang sangat laris. Kejahatan mengalir deras. Ternyata kebenaran hanya bisa berbisik-bisik, sedangkan kejahatan bisa membentak dengan suara lantang. Kebenaran berjalan sangat perlahan, mengendap-endap dalam kegelapan. Suasana seperti ini semakin mencekam. Adakah aku dapat menemukan cinta? Kehidupan ini sesungguhnya sangat sederhana sekali, wahai kekasihku. Akan tetapi kita sendiri yang memaksa kehidupan ini menjadi sulit. Mungkin untuk menjamin keberhasilan, aku harus mempersiapkan segalanya dengan matang. Karena pada umumnya, setiap apa saja yang berhasil selalu saja karena persiapan yang sempurna. Kehidupan yang sedang aku jalani sekian tahun lamanya sampai sekarang aku masih belum paham makna kehidupan yang sesungguhnya. Apalagi ketika engkau bertanya kepadaku tentang kematian. Dari mana aku tahu? Nasibku sudah ditulis oleh Tuhan di atas ubun-ubunku. Perjalanan hidupku sudah digariskan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Tidak lain terkecuali hanya tinggal membaca apa yang dituliskan. Tetapi, ketika aku melihat anak kecil, banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan. Bisa tertawa terbahak-bahak tanpa alasan. Seharian hanya sibuk bermain-main. Bila punya keinginan, memaksa dan tidak dapat dihalangi. Namun demikian yang pasti, rumus kebahagiaan dari dulu sampai sekarang masih tetap seperti itu. Belum pernah berubah. Yaitu pertama, kebaikan hati. Dan kedua, kesederhanaan. Adapun pikiran yang terkandung di dalam otak adalah sama dengan stomach. Yaitu tergantung bagaimana kita mencerna apapun yang masuk dengan baik. Bukan bagaimana cara menelan. Sehingga dengan demikian, apabila aku melihat agaknya apa yang aku inginkan sulit dicapai, maka sebaiknya yang aku rubah adalah cara kerjaku.
bukan tujuan. Nanti, dalam meniti kehidupan, wahai kekasihku, yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk adalah hati nuranimu sendiri. Karena hati nurani itu merupakan cahaya yang dapat menerangi kecerdasanmu. Tidak penting berapa kecepatanmu melangkah dalam mencapai cita-citamu. Yang penting, engkau terus melangkah dan tidak pernah berhenti. Gunung saja dapat dipindah, tetapi tetap saja permulaannya adalah dimulai dengan sepotong batu dulu. Tidak usah terlalu bersedih hati, wahai kekasihku, karena melihat seorang perempuan yang menjinjing tas Hermes. Setelah engkau sering melihat orang yang tidak punya tangan, nanti engkau akan rela hati. Kemudian belajarlah rendah hati ketika berbincang dengan siapapun. Aku khawatir nanti ucapanmu tidak didengar orang. Belajar tanpa berpikir sama dengan buang-buang keringat, percuma, tak ada guna. Sebaliknya, berpikir tanpa belajar lebih berbahaya lagi. Sebesar apapun kesibukanmu, wahai kekasihku, tolong luangkan waktu untuk membaca. Bila tidak demikian, sama dengan engkau mengabadikan kebodohanmu. Nanti, setelah engkau pintar, tetapi kemudian engkau masih tetap merasa kurang ilmu, itu berarti engkau perempuan yang bijaksana. Tetapi sebaliknya, ketika engkau tidak tahu, tetapi engkau merasa serba tahu, itu namanya penyakit jiwa. Ibumu pernah mengeluh kepadaku, anakku masih belum dewasa, masih kekanak-kanakan, SMA saja belum selesai. Aku tahu, dan aku tidak terburu-buru. Jelasku kepada ibumu lebih lanjut. Lalu, ibumu tersenyum kecil. Mohon maklum saja. Lanjutnya lagi. Berapa lama aku harus menunggu sampai engkau dewasa? Itu persoalan waktu. Aku pasti sabar menanti. Waktu itu terkadang berlalu cepat dan terkadang berjalan lambat. Sangat tergantung kepada bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nanti, apapun yang diyakini orang lain tentang dirimu, wahai kekasihku, adalah bukan urusan, melainkan urusan mereka sendiri. Akan tetapi apa yang engkau yakini atas dirimu, itu merupakan urusanmu sendiri. Dari pengalaman yang sudah-sudah, seringkali aku kehilangan dalam hidup ini. Sebab hanya karena merasa takut kehilangan yang ada dalam diriku terlalu berlebihan. Sehingga selanjutnya aku mesti percaya saja. Aku tidak akan kehilangan dirimu. Aku siap menanti sampai kapanpun. Ada dua hal yang nanti akan mampu untuk menyingkap rahasia kehidupanku, wahai kekasihku. Yaitu apabila aku selalu siap menderita dalam penantian. Dan kedua, aku siap menimang cintamu. Tolong, hindarkan saja siapapun yang ingin mempengaruhi dirimu dengan maksud supaya memberi dirimu merasa tidak layak mendapatkan sesuatu yang engkau ingini. Untuk sementara, abaikan saja. Cinta yang sesungguhnya itu, wahai kekasihku, akan selalu tumbuh dan berkembang bersama waktu. Selanjutnya akan dapat menemukan sendiri berbagai macam cara untuk mengekspresikan sejatinya. Seperti ketika aku mencintaimu.
layaknya seperti suatu petualangan yang tidak jelas ujungnya. Namun demikian, aku yakin bahwa indahnya kehidupan ini tidak akan dapat dipahami dengan betul, kecuali bila kita dengan rela hati memberi peluang terhadap sesuatu yang tak diharapkan terjadi untuk hadir di hadapan mata. Cintaku tidak di dalam dirimu, wahai kekasihku, tetapi ada di dalam diriku sendiri. Aku sendiri yang mengunggahnya dengan keterlenaannya. Tetapi ketika aku ingin mengunggahnya, memang aku memerlukan dirimu. Aku sadari memang batas kemampuan manusia untuk bertahan hidup sangat berbeda-beda. Orang bisa bertahan hidup tanpa minum 1 minggu. Orang bisa bertahan hidup tanpa makan 2 minggu. Apakah aku mampu bertahan menunggu engkau selesai pendidikan 6 tahun ke depan? Yang jadi pertanyaan penting, mampukah aku dalam kesendirian sambil memagut derita penantian? Doakan aku dapat tabah. Nanti siapapun orangnya yang gagal memahami persoalan-persoalan yang menimpa dirinya sama dengan membuka pintu lebar-lebar, melepas berbagai macam tragedi berhamburan. Terjadi apa yang terjadi di dalam diriku, wahai kekasihku, sejak aku mencintai. Adalah apa saja yang terlihat oleh mataku di dunia ini menjadi sangat indah sekali. Akhirnya aku pastikan saja bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat menggagalkan cinta. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat membuat cita-cita jadi mustahil, kecuali rasa takut yang berkecamuk di dalam diriku sendiri menghadapi kegagalan. Setelah engkau tamat SMA, aku mencoba membujuk ibumu untuk merestui pernikahan kita. Dengan jaminan nanti kuliah dilanjutkan dan aku bersedia membiayai sampai strata 1. Tetapi ternyata ibumu keberatan, takut barangkali gagal di jalan. Demikian pula ketika aku tanya langsung kepadamu, bagaimana? Kayaknya aku masih belum siap untuk menikah. Jawabmu sambil melepas ikatan karet dari buntut kuda rambutmu, dan lalu engkau urai rambutmu terhempas ke belakang pundakmu. Sambil luncang-luncang dengan menatapi sepatumu yang sudah butut, sepertinya ada kesengajaan supaya aku menawari sepatu baru. Sepatu yang baru seperti itu, berapa harganya? Tanyaku langsung saja. 500.000. Jelasmu tanpa ragu-ragu. Setelah ku beri uang 500.000, lalu uang itu engkau gulung-gulung dalam genggamanmu. Tak lama kemudian datang anak lelaki berseragam sekolah SMA dengan mengendarai motor berwarna kuning menghampirimu. Setelah itu engkau permisi pergi, bonceng di belakang sambil memeluk teman lelakimu. Motor digas kencang sehingga dengan cepat menghilang dari pandangan mata. Tidak ada yang dapat aku lakukan melihat pemandangan seperti itu, kecuali hanya mengelus dada sambil berucap, astaga. Indramayu, 4 September 2022, Kiai Haji Abdul Syakur Yasin. Matur nuwun, atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Kang Apkar pembacaan Gelombang Cinta malam ini. Hidup sekali ya pembacanya. Karena tokoh yang membacakannya adalah seorang budayawan, seniman, sekaligus juga seorang dramawan. Betul sekali. Kang Asad Jatmiko
Ini beliau kemampuan vokalnya sudah terasah sekali Kang Afkar, sehingga tiap bait dari mulai kata, kalimat, frasa itu mengalir dengan deras, sehingga kita seolah-olah melihat sosok orang bermonolog. Iya, betul sekali. Dengan suara berkarakter tentunya, tekanan tempo yang tepat sesuai dengan imajinasi pemirsa semuanya. Betul. Interpretasinya sangat bagus. Itu dari sisi sosok Kang Asa Jatmiko. Semangat Kang Asa hari ini atau malam ini membuat luar biasa di studio. Iya. Itu tentang sosok Kang Asa Jatmiko. Dan closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Mas Asa Jatmiko. Silakan untuk Mas Asa Jatmiko untuk closing statement. Ya, terima kasih. Saya malam ini merasa bersyukur karena diajak untuk belajar tentang bagaimana menghargai orang lain, bagaimana menghormati bahkan membantu orang lain, bukan karena status sosial, bukan karena ageman, bukan karena apa yang dipakai, tetapi melihat orang lain dari kacamata manusia, entitas kemanusiaan. Dan ini malam ini saya sungguh tercerahkan, saya setuju. Kemudian yang kedua, saya sejak awal ikut sampai detik ini tidak ada atau bahkan sangat sedikit Buya menyinggung kata dosa dan tidak dosa, dan saya merasa tidak menakutkan ikut pengajian ini, dan merasa adem bahasa Jawa itu apa ya, sejuk gitu ya. Saya merasa leluasa untuk belajar bersama Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih ya. Ya, saya berterima kasih juga kepada tim Wamima TV atas undangan baca puisi malam ini. Kapan-kapan diajak lagi boleh. Siap. Baik. Kemudian saya terima kasih kalau Buya sangat berkenan saya baca puisi tadi. Saya sungguh berterima kasih untuk itu dan bersyukur untuk Buya Syakur. Semoga sehat selalu. Buya yang saya hormati dan saya cintai. Terima kasih Buya, salam hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asa Jatmiko dari Purbalingga, pembaca Gelombang Cinta malam hari ini.